Hai teman-teman, hari ini kita ada tamu yang spesial nih. Kita ada Om Fitra nih sama GR Yarisnya. Apa kabar Om Fitra? Baik Faras, wah hebat, 11 tahun udah nge-review mobil. Oke, kita mau bikin video apa nih? Aku mau nanya-nanya nih spek GR Yarisnya. Boleh, boleh. Nah Om, ini GR Yarisnya, ini belinya tahun berapa sih ini? Tahun 2021. 21, oh berarti masih baru ya? Baru. Bulan November Om Fitra dapatnya, jadi sampai sekarang kita syuting bulan Februari, artinya 4 bulan. Oh udah baru 4 bulan ya? Iya. Nah kalau suka dukanya ngerawat mobil apa nih? Jadi kalau ngerawat sih masih trouble free ya, karena mobil baru kan. Tapi GR Yaris itu kan dia mobil yang dibikin supaya Toyota bisa menang WRC. WRC yang sekarang ya? Iya, karena WRC kan dia bangun mobil, dia harus ada basis mobil jalanannya. Iya. Nah, mobil jalanan yang sebelumnya Yaris 4 pintu dianggap kurang bagus lah. Ya. Kalau mau bagus, mereka harus bikin mobil 2 pintu coupe, atapnya carbon fiber, tapi mereka nggak punya mobilnya. Makanya terus mereka bikin GR Yaris. Nah, suka dukanya, satu, mesinnya emang kenceng, 4-wheel drive, handlingnya enak. Tapi karena ini mobil dibikinnya itu untuk rally gitu ya, jadi ada yang aneh-aneh, kayak belakangnya tuh kalau Om Fitra duduk tuh mentok. Oh mentok. Terus abis itu ya dia kalau kita mau masuk ke belakangnya juga sempit. Ya. Terus itu pasti sih itu. Betul, terus visibilitasnya, spionnya agak nutupin gitu ya. Jadi yang kayak gitu-gitu suka dukanya, tapi banyakan sukanya sih dapat dukanya. Ini udah berapa horsepower nih mobilnya? Standarnya 261 HP. 261. Tapi kemarin Om Fitra ganti knalpot sama ganti air intake, naik 29 HP, jadi sekitar 290 HP sekarang. Naiknya lumayan juga ya? Naiknya lumayan karena kan napasnya jadi lebih lega kalau air intake-nya diganti, dan knalpotnya juga jadi ngebuang gas buangnya juga jadi lebih lancar. Nah kalau GR Yarisnya ini, dia kalau pas kita beli itu ada variannya lagi nggak sih? Kayak misalnya ada body kitnya yang lain, stikernya. Kalau ini Om Fitra beli udah pakai body kit dari GR. Kalau standarnya ini nggak ada, jadi body kit dari GR itu ada lip spoiler depan, lip spoiler, ada diffuser belakang, sama ada spoiler samping. Tapi ini optional. Jadi kita bisa nggak pakai ini juga bisa ya? Kenapa? Kalau kita nggak pakai ini juga bisa ya? Bisa. Itu kan cuman pilihan aja. Cuman kayaknya mobilnya udah sporty gitu ya. Kayaknya udah deh sekalian aja. Toh body kitnya juga asli dari GR gitu. Keren juga sih pakai ini. Grillnya juga gede nih, grill bawah ya? Iya, grill bawahnya gede karena dia buat ngedinginin radiator dan intercoolernya ini. Makanya dibikin grillnya itu besar ya. Saya emang depannya saya emang bagus ini. Oh gitu. Menurut aku suka banget sih depannya. Wah makasih Faras. Kamu umur berapa sih? 11. 11? 2 bulan lagi baru 12. Dari kapan? Hah? Nge-review mobil dari kapan? Dari 2019. Dari umur 9 tahun artinya? Luar biasa. Makasih. Ayo mau nanya apa lagi? Boleh lihat mesinnya nggak? Boleh. Bentar, kita bukain. Ini dia mesinnya. Udah turbo juga ya? Udah. Udah. Turbo tapi kecil mesinnya. Mesinnya ini cuma 3 silinder 1600 cc. Tapi tenaga standarnya 261 HP, torsinya 360 Nm. Lumayan juga sih. Iya, karena mesinnya ini kata Toyota ini adalah mesin 3 silinder paling bertenaga di dunia. Ini? Iya. Belum ada lagi unit 3 silinder yang diproduksi massal yang tenaganya lebih besar dari ini. Nah ini yang udah Om Fitra ganti kemarin. Oh ini ganti nih, udah nggak standar nih? Udah nggak standar. Yang lainnya masih standar. Keren juga sih ini. Ini karbon beneran atau? Ini karbon bohongan. Oh bohongan. Ini karbon bohongan. Ini juga karbon bohongan. Jadi ini cuma motif karbon aja. Yang karbon beneran Faras, itu yang ini. Atapnya asli? Atapnya asli. Ini stiker. Stiker. Tapi kalau stikernya dibuka, di sini ada forged carbon. Jadi dia enteng di atas, supaya bobot mobil itu pindah ke bawah. Jadi mobil itu lebih stabil. Kalau buat rally? Betul, buat rally. Ini velgnya masih standar juga? Iya, jadi velgnya ini ada 2 tipe. Yang lightweight sama yang enggak. Nah kebetulan buat di Indonesia itu masuk yang lightweight, karena di Indonesia itu masuk GR Yaris yang circuit pack. Yang sirkuit. Jadi dia udah peleknya yang lightweight, terus habis itu remnya udah yang big brake kit,
Ada diferensial ada LSD di depan sama di belakang. Sama suspensinya lebih keras sedikit. Ini mereknya GR ini. Apanya? Ini udah ada ini bracketnya iya dari GR. Dari GR. Ini juga ada frameless ya? Frameless. Dan dia ngebuka sedikit. Oh. Dia ngebuka sedikit. Kalau kita tutup dia nanti naik lagi. Nah, oh, gitu. Nah, mungkin kita lihat belakangnya nih. Oke. Nah, Faras tahu nggak kenapa belakangnya kayak begini? Kenapa nih? Jadi ini mobil sebenarnya dua mobil digabungin jadi satu. Hah? Jadi bagian depan itu basisnya itu sama kayak Yaris yang di Eropa. Hah? Tapi yang di belakang itu basisnya sama kayak Corolla sama kayak Toyota CHR. Oh. Terus disambung jadi satu. Kenapa gitu? Supaya mereka bisa pakai suspensi double wishbone yang itu bagus buat rally. Tapi suspensi double wishbone dia butuh ruang besar, makanya ini jadi dilebarin ya? Seperti ini, jadi kayak di white body gitu ya? Iya. Ini emblem apa nih? Ini emblem hanya ada di Toyota di Indonesia. Ini 50 tahun, menandai 50 tahun Toyota di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri nggak ada emblem ini. Ini cuma yang di Indonesia. Dan tulisan GR4 ya? GR4 ini penggerak 4-wheel drive-nya. Karena penggerak 4-wheel drive-nya ini bukan penggerak all-wheel drive biasa. Tapi dia bisa dipindah-pindah tenaganya ke depan ke belakang tergantung jadi bisa posisi. RWD, bisa FWD bisa gitu. kayak FWD, bisa kayak RWD, bisa balance. Nah ini diffuser ya? Ini yang diffuser yang aftermarket yang dari GR yang Om Fitra pasang. Oh. Nah mobil ini juga harus dibikin tuh enteng, Faras. Oh. Coba deh tekan. Tipis banget kan? Tipis banget. Ini juga tipis banget tuh. Bagasinya. Untuk businya juga tipis banget bagasinya. Supaya lebih enteng. Supaya lebih enteng. Ini ada spoilernya juga ya? Iya, jadi ini sebenarnya spoiler buat jalan raya. Kalau buat WRC-nya spoilernya gede di sini. Makanya ini kenapa atapnya dibikin rendah, supaya kalau misalnya ada sayap di sini dia bisa kena angin. Kalau atapnya terlalu tinggi, nanti sayapnya harus lebih tinggi lagi supaya efektif. Nah, boleh lihat interiornya nggak? Boleh banget. Mau lihat sini? Oh ini manual juga ya? Hanya ada manual. Jadi GR Yaris itu yang Matic hanya yang mesin 1500 cc kalau nggak salah. Tapi itu hanya ada di Jepang. Tapi kalau yang versi yang kayak WRC-nya 1600 turbo cuman ada transmisi manual. Ini juga ada emblem WRC-nya juga nih. Nah iya, ini yang bikin spesial nih. Jadi mobil ini dikembangkan untuk FIA World Rally Championship. Jadi emang aslinya ada. Aslinya ada. Ini koplingnya enteng nggak sih? Apa ya? Koplingnya. Coba aja injek. Enteng juga ya? Iya. Nggak seenteng kayak Yaris biasa, tapi ya nggak berat juga. Nggak berat banget. Ini bentuk dashboardnya unik juga nih bentuknya. Unik tapi sederhana ya. Wah, ini banyak plastik keras juga karena mereka buat mobil performa gini mereka nggak pentingin dalamnya mewah. Yang penting fungsional. Oh, nah ini sampai gigi 6. Jadi kalau mau mundur kita harus angkat ini terus kayak ke gigi 1 tapi lebih ke kiri lagi. Oh ini buat apa? Nah ini yang tadi Om Fitra bilang buat mindahin tenaga dari depan ke belakang. Kalau kita normal 60% tenaga itu ke roda depan, 40% ke belakang. Kalau kita ke sport 70% ke belakang, 30% ke depan. Jadi kita bisa agak slide gitu. Tapi kalau kita track, kalau kita mau disentul gitu misalnya, itu balance 50% depan, 50% belakang. Jadi mobilnya netral. Ini head unitnya juga udah bisa Bluetooth ya? Head unitnya udah bisa Bluetooth, udah bisa Apple CarPlay, tapi ya kayak gitu deh, kayak mobil murah. Karena kan yang penting looks luarnya yang bagus. Karena yang penting luarnya sama yang penting performanya. Nah ini ada alasannya nih kenapa rem parkirnya belum elektrik tapi masih manual gini. Supaya kita gampang handbrake turn, karena ini kan dia penggerak 4 roda ya. Tapi ini kalau kita tarik, dia ngerilis roda belakang, jadi roda belakang bisa langsung ngunci. Jadi walaupun kita nggak ngopling. Jadi cuma tarik rem tangan. Tarik rem tangan dia langsung ngunci, walaupun kita nggak ngopling. Makanya dia tetap pakai sistem yang manual seperti ini. Kalau mobil sekarang kan dia udah yang elektrik gitu ya. Iya. Nah ini yang tadi Om Fitra bilang kalau mau ke belakang susah nih. Kalau ke belakang kan biasanya kita lipat ini terus dia maju. Ini nggak maju. Nah ini majunya. Udah mentok nih ini. Kalau misalnya begitu kita balikin, dia nggak balik ke semula tuh, tegak lagi, jadi mesti diginin lagi. Jadi sempit banget sih ini buat ruang sempit. Paling anak kecil yang bisa di belakang.
buat ruang kakinya yang sempit. Iya. Keren banget nih interiornya nih. Kamu udah bisa nyetir mobil? Udah main. Oh iya, ikut drag race. Naik apa? Evo. Naik Evo. Iya. Berapa waktunya? 12 detik. transfer case tapi jebol. Wah, 12 detik. Itu artinya di finish 402 meter itu sekitar 200 km per jam. Jadi anak 11 tahun. Kalau mau boleh kamu misalnya nyampe, kamu coba kan ini juga di sirkuit tertutup. Coba Om Fitra bawa dulu kali. Oh iya. Oke. Kita cobain dulu ya. Kita cobain ya. Oke. Nah ini kalau kita nggak injek gas ya, kita lepas kopling dia naik sendiri. Kayak ngegas sendiri ya. Iya. Nah, cuman sayangnya kita bukan disentul di sirkuit kecil, jadi kita nggak bisa nyoba performanya. Tapi ini pertama kali muter pakai GR Yaris. Seatbelt. Oke. Ini udah pernah dicobain belum kayak disentul? Udah pernah nyoba disentul, udah pernah coba hot lap. Kenceng juga ya ini mobilnya. Lumayan kenceng, tapi baru kerasa kencengnya tuh di gigi 3, gigi 4. Kalau gigi 1 ya cuman begini, cuman begitu aja gitu. Gigi 3, gigi 4 itu baru kerasa ininya, baru kerasa apanya, kencengnya gitu. Dan dia Suaranya enak banget sih. Pas ditarik. dan dia nikungnya tuh nggak ada melesetnya, nikungnya sama sekali. Kayak gitu. Suaranya sih enak banget. Iya, suaranya kebetulan knalpotnya udah diganti remus. Kalau aslinya malah nggak ada suaranya ininya. Nah, ini yang Om Fitra bilang kalau misalnya itu kita nggak perlu apa. Nih, Om Fitra tarik rem tangan aja. Jadi dia langsung apa? Langsung kunci. Dia langsung kunci. Langsung gitu, kunci. Iya. Nggak ada ininya, nggak ada apanya. Remote gitu. Nggak ada itu tak langsung bung, langsung kunci gitu. Gitu. Paras mau coba? Hah? Mau coba? Coba apa? Mau coba bawa? Nanti aja kali kapan-kapan. Oh, kapan-kapan. Ntar kalau udah lebih tinggi dikit. Oh, masih nggak nyampe ya Iya. ini ya. Nah, waktu pakai Evo gimana caranya itu bisa Itu joknya ini? tuh di custom. Oh, joknya di custom. Jadi bracketnya itu ditinggiin lagi, terus pedalnya tuh kayak didoublin lagi. Oh, gitu. Sama setirnya diganti. Oh. Ganti setirnya tuh yang lebih kecil. Coba ya, kita coba muter kon bisa apa enggak ya? Coba bikin donat. Coba. Ini belum pernah dicobain ya? Gitu. Main juga nih GR Yaris. Iya kan, gampang banget kan Iya. itunya, dan ini standar lagi. Nggak ada yang diapa-apain. Nggak ada yang diapa-apain. Keren. Sekarang harganya naik juga ya. Asik ya? Dia kayak muter aja terus di tempat yang Muter sama. aja, iya. Seru. Seru banget tadi nyobain pakai GR Yaris. Thank you banget Om Fitra udah Sama-sama dibolehin Farah, semoga review. kamu jadi reviewer mobil yang sukses Thank you. ya. Thank you Om Fitra. Jadi pembalap yang sukses juga. Amin. Thank you. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini, dan jangan lupa juga subscribe ke channelnya Om Fitra juga ya. Terima kasih. Oke. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.